Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin membuat sebuah tutorial berkaitan dengan tugas teman-teman, yaitu melengkapi data-data berkaitan dengan perusahaan. Nah, tugas ini saya tujukan kepada teman-teman supaya teman-teman bisa memiliki database atau mungkin data untuk bisa belajar di kemudian hari ya. Nah, beberapa bulan lalu, sekitar bulan Januari itu IDX kembali meluncurkan sektoral terbaru ya. Kalau tahun sebelumnya sampai tahun 96 itu, dari tahun 96 sampai 2020 itu sektoralnya ada 9 ya, ada 9 kelompok usaha. Nah, sekarang ini IDX mengupdate terbaru ya, mengganti sektoralnya menjadi 11. Ya, di sini ada sektor energi, bisa teman-teman lihat di sini ya. Sektor energi nomor 1, kemudian basic materials ya. Ada ini sampai 11 daftarnya. Bisa teman-teman baca di sini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya saya minta teman-teman untuk membuat kelompok ya. Nah, kebetulan untuk kelas 2C itu yang saya minta adalah sektor 1 sampai 6. Jadi dari IDX Energy sampai IDX Health. Terkhusus untuk Health itu hanya diisi 3 orang saja. Karena ini hanya sedikit ya Health itu. 3 orang saja. Kemudian untuk yang kelas 2D, kelas 2D itu menggunakan 7 ya. Sektor 7 sampai sektor 11 yang saya kasih lingkaran warna merah gitu ya. Kalian tolong distribusikan anggota kelompok secara seimbang ya. Energi, basic, industri. Kemudian health, khusus health itu 3 orang. Nah, teman-teman di sini teman-teman satu kelompok ya. Jadi misalkan kelompok energi itu nanti fokus untuk perusahaan-perusahaan yang ada di sektor energi. Nah, untuk melihat bagaimana ini kelompok 1 ya, 2, 3, untuk melihat daftar-daftar saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam sektor ini, kalian bisa lihat di file yang satunya yang saya berikan, yang ini, yang klasifikasi industri perusahaan tercatat PT Bursa Efek Indonesia. Di sini ada nama-nama perusahaannya. Misalnya di sini Astrindo Nusantara. Ini kodenya BP ya. Energi Mega Persada. Ini kita lihat sektornya sektor A. Sektor A ini adalah nama sektornya energi. Ya, berarti kelompok 1. Ya. Nah, untuk subindustrinya, subindustri itu berarti di bawahnya sektor ya, misalnya sektor energi, subnya apa atau di bawahnya apa. Di sini ada oil and gas production and refinery. Terus nanti di bawahnya ada lagi coal production dan sebagainya. Ini sama-sama energi ya. Jadi semua energi itu tanggung jawab kelompok 1. Nah, di energi ini ada sekitar kurang lebih berapa ini? 66 perusahaan ya. Jadi satu kelompok 1 itu akan menangani 66 perusahaan. Misalnya kalau misalnya satu kelompok itu ada berapa ya kira-kira ya? Kalau 35 mahasiswaan ya, mungkin sekitar hampir 5 atau 6 orang ya. 5 atau 6 orang itu bisa, setiap orang berarti bertanggung jawab. Kalau 66 perusahaan berarti sekitar 12 ya, hampir 12-an perusahaan ya. Kalian cari misalnya si A, misalnya mahasiswa A itu bertanggung jawab nomor 1 sampai 12 ini ya. Nah, kemudian setelah kalian bagi tugas seperti itu, kemudian kalian cari laporan keuangan tahunannya. Misalnya saya kasih contoh di sini Pegas ya, misalnya Pegas. Kita langsung buat di Google Chrome ya. Kita ke Google Chrome untuk web browsernya, kemudian masuk ke idx.co.id, laporan keuangan perusahaan tercatat yang sudah pernah saya ajarkan. Terus di sini klik laporan keuangan tahunan. Yang tahunan ya, karena tahunan lebih lengkap daripada laporan keuangan. Kalau laporan keuangan biasanya hanya
laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Masukkan kode perusahaan tadi apa? Pegas ya, PGAS ya, PGAS. Klik, kemudian kita pilih tahunnya yang coba yang 2021 ada apa enggak, tapi harusnya belum ada sih. Harusnya belum ada kalau 2021. Biasanya yang terbaru sekitar 2 tahun yang lalu, 2019-an biasanya. Ya. Oke, masih lama ini. Nah, nanti tinggal kalian download di situ ya. Sudah pernah saya ajarkan, nanti tinggal diterapkan aja. Misalnya di sini PGAS, langsung download 2019. Biasanya 2019 sih, tapi nanti dicek aja. Mungkin kalau 2020 udah ada ya boleh pakai 2020. Ambil periode yang tahunan. Cari. Bentar, ini kok lama ya? Kita tunggu dulu. Oke, kalau lama kita skip aja. Ya, misalnya atau kita ganti perusahaan ya, misalnya tahunannya DNET aja. DNET. Bentar ya. Oke, karena lama ya, pokoknya kalian sudah pernah saya ajarkan untuk mendownload laporan tahunan ya, gitu aja. Saya sudah punya filenya sebenarnya. Bisa kita ambil misalnya di sini, manajemen keuangan. Nah, ini untuk DNET ya. Sebentar, laporan keuangan tahunan. Nah, ini ya, AMRT misalnya ini Adro oke deh, Adro ya. Nah, misal download laporan keuangan tahunan nanti kan hasilnya kayak gini ya, yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, kalau nggak salah pertemuan nomor pertama atau kedua gitu. Nah, kalian ini sudah di-download kan, terus masuk ke Excel yang sudah saya kasih. Nah, ini Excel yang sudah saya kasih, itu ada nama perusahaan, pemegang saham, persentase kepemilikan, dan lain sebagainya. Misalnya tadi kalian dapatnya Adaro, berarti PT Adaro Energi Tbk. Terus pemegang sahamnya siapa? Misalnya kita cari ya di laporan keuangan tahunan yang sudah kita download tadi. Di sini kita langsung aja search ya, pemegang saham. Kita lihat ya. Bentar. Oke, sebentar ya. Banyak datanya. Kita cari yang sudah ada daftarnya. Bentar. Bentar. Terus pemegang saham. Jadi pemegang saham ini kepemilikannya ya, sudah pernah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya, mungkin kurang lebih pertemuan yang pertama. Bentar, mungkin keywordnya kita kasih daftar ya, daftar pemegang saham, ada nggak ya? Kalau nggak ada ya kita coba cari manual aja, cari pemegang saham. Bentar, halaman berapa ya? Coba kita lihat di bagian bawah. Nah ini mungkin saya ini mumpung ketemu ya. Jadi kalau pemegang saham kan agak di bawah ya. Nah, ini kalau nanti ada kolom juga, itu adalah kolom produknya. Nah, produk itu nanti yang tadi. Nah, ini ya ownership-nya ya. Ini jadi kepemilikannya PT Adaro Strategic Investment. Kalian copy aja, masukkan ke Excel yang tadi. Sini ya. Ini kita paste sini. Terus ini warnanya dihilangi aja. Terus tadi siapa lagi selain Adaro Strategic Investment? Ada Garibaldi Thohir ya.
Kita copy, masukkan ke Excel. Variable dito here, kemudian kita lihat lagi di sini other key, other gitu aja nggak apa-apa. Public gitu aja. Other key shareholders, other ya. Key shareholders. Terus kemudian satu lagi public atau masyarakat. Public. Nah, ke prosentasenya berapa tadi? Ada strategic investment. Kita lihat di sini. 44 ya. Ada strategic investment 44. Garibaldi 6%. Dibulatkan aja nggak apa-apa, nggak usah terlalu detail. Ini misalkan 44%. Garibaldi tadi berapa? 6%. Terus siapa lagi tadi? Other-nya 14. Public-nya 36. Oke, langsung masukkan ke sini. 14 ya tadi ya, 14. Terus ininya 36% gitu. Nah, terus ke ini nggak usah ya produknya ya. Jadi ini aja tabelnya kayak gini. Saya save. Di sini kelompok sektornya dikasih ya, energi gitu. Nah, terus produk investasi anak-anak usaha tadi ada 8. Kita bisa lihat di sini. Tadi kebetulan di atas ya. Nah, ini ya, ada remaining, service, logistik, power, land, water. Nah, ini kita masukkan ke sini, mining, service, logistik, mining, service, logistik, apalagi tadi logistik, power, land, water, power, land, water, power, land, tadi ya, power, land, water. Terus lagi tadi capital foundation. Nah, oke. Terus kemudian persentase kepemilikan anak usahanya berapa? Kita lihat di investasinya ya. Bentar, kita coba pelan-pelan biar nggak kelewat. Cobain aja anak usaha. Nggak ada ya, bentar. Atau kita lihat di bagian other atau fine aja. Ada row apa tadi yang pertama? Butter. Nah, ini supportnya ada row. Kita coba cari. Nah, ini ya. Banyak banget. Ini kita coba lihat ini berapa persen. Kita coba cari ya. Ini memang kebetulan contohnya adalah perusahaan yang sangat menggurita ya. Banyak sekali di sini. Nah, kalau banyak ya itu tulis saja banyak. Di sini ada remaining, saya ada segini. Nah, ditulis aja perusahaannya apa. Ini coba kita lihat yang nah, ini kan nggak ada yang TBK ya. Kalau misalkan memang nggak ada, misalnya kayak kasusnya kayak gini ya, langsung ditulis aja 100%.
Coba ada yang TBK nggak ya? Biasanya kalau nggak ada yang TBK itu susah. Semuanya begini. Ya, nggak apa-apa, kita tulis aja 100%. Kayak kebetulan karena memang nggak ada keterangannya, kita tulis aja 100% ya. 100%. Nah, set taruh di bawah, dah. Jadi dia punya anak-anak lagi ya, mining, service, logistik, power, land, water, capital, foundation. Jumlah pendapatan per produk itu kita lihat di laporan keuangan tahunan, tapi bagian akhir-akhir ya. Biasanya ada, coba kita lihat di sini pendapatan. Langsung dicari aja pendapatannya. Control find, Control F. Apa tadi? Pendapatan. Oke. Nah. Ya, kita cari yang agak bawah soalnya. Kita coba lihat ininya, pendapatannya dari kontribusi dari anak perusahaannya berapa gitu ya. Ini supaya teman-teman bisa memahami sumber-sumbernya. Karena kalau kita melihat bisnis itu tentu lihat ininya, bagaimana dia mendapatkan pendapatannya gitu. Nah, ini ya, pendapatan usaha. Ini ya, pihak ketiga TNB Fuel. Bentar. Lihat catatan 3 untuk informasi lain dan saldo dengan pihak berrelasi. Oke. Nah, ini langsung aja ditulis. Misalnya ini batu bara. Jumlah pendapatan per produk. Misalnya di sini langsung aja. Misalnya batu bara berarti yang mining kan. Mining. Apa yang bisa ditulis, tulis aja. Di sini ekspor 2548 ya. Ambil aja 2.500 gitu. 2.500.000. Nah, gini aja. Tulis aja. Misalnya service ya. Service gitu. Setelah pertambangan ya, domestik. Sama, ini sama, tambang. Masih batu bara. Nah, nah ini jasa pertambangan juga ada. Jadi ini sangat besar usahanya. Ya, kurang lebih yang seperti itu ya. Pokoknya cari aja di bawah bagian pendapatan. Ya kan perusahaan beda-beda ya. Ini kebetulan dia agak lengkap. Jadi kita tulis sebisanya 2.500, berarti di sini nolnya berapa sih? 6 ya. 2,5. Ya ini ditulis aja 2,5 nggak apa-apa. Nah, tulis gini. Nah, total asetnya berapa bisa dilihat di laporan keuangannya, ada di situ juga. Kita bisa lihat total aset. Sebentar. Nah, ini ya. Total aset. Nah, ini 7217 ini dalam ribuan dolar AS. Jadi ribuan dolar AS ini. Bukan rupiah pakainya satuannya. Langsung aja tulis 7217.105. 7207.215 tuh. Nah, labanya berapa? Kita mau lihat jumlah labanya
Nah, bisa dilihat di sini bagian ini ya, 387508. 387508. Nah, ini ya 387508. 387508, tulis saja di Excelnya 387508. Ini kok persen sih? Nggak ada persen. Ini return on asset-nya, berarti return on asset itu rumusnya adalah laba dibagi sama total aset. Nah ini ya, terus dibuat persentase. Nah 5%, cuma 5% labanya. Terus format cell kita coba pakai 2 desimal. Nah ini ya, ini satu perusahaan kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kita bikin separator biar bersih. Nah segini ya, jadi ternyata labanya 5,38%, anak usahanya ini dan sebagainya ya. Ini contohnya aja ya. Gitu aja, nanti tinggal lanjut apa misalnya di sini Pegas apa, nanti di download gitu, pemegang sahamnya siapa, pemiliknya siapa, prosentasenya berapa gitu. Terima kasih teman-teman ya. Sekian video dari saya. Bila ada pertanyaan nanti bisa di WA kan ke saya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.